Shalom. Aduh. Nampak ya, Mak? Shalom. Shalom, selamat malam. Hari ini saya mau sidokan, Mak. Saya mau bersaksi di sosmed ini. Untuk apa berdiri, Mak? Gini ya? Gini ya? Oh ya, gini. Kesaksian saya, saudaraku, dulu tahun 2020 ya, Mak? Tahun 2020 saya pernah mengalami kecelakaan jatuh dari motor. Kalau di Sumatera itu kereta. Nah, pada saat itu bulan 5 mau baru pulang belanja. Dulu saya itu buka jualan sembako. Nah, pada saat saya jatuh, saya itu langsung diurut. Saya dibawa ke rumah sakit, gak ada apa-apa gitu. Tapi setelah 2 bulan kemudian pinggang saya sakit. Nah, waktu pinggang saya sakit, saya itu dibawa Otname. Setelah 2 bulan kemudian setelah jatuh itu, saya Otname di rumah sakit Ranto Prapat sampai 1 minggu. Nah, setelah saya Otname, saya dibilang dokter gak ada gangguan di ginjal atau di tulang belakang, semua baik-baik saja gitu. Pada saat diperiksa air kecil, ketahuan kalau saya itu lagi hamil gitu. Ternyata saya sudah hamil 4 bulan. Padahal saya tidak merasakan ada kelainan atau ngidam gitu pada saat itu. Saya hamil anak yang ketiga. Jadi dokter menganjurkan supaya saya itu merawat dengan baik-baik dengan mengkonsumsi obat yang dari resep dokter gitu. Nah, waktu saya membawa anak saya yang ketiga ini hamil selama 5 bulan, saya tunggu sampai kelahirannya gitu. Karena saya tidak boleh diurut, tidak boleh sembarang makan obat gitu. Nah, akhirnya anak saya ini lahir 2000 pas tahun 2000 bulan 11 bulan 12 sama bulan 12 tahun 2000 bulan 12. Waktu lahir anak saya ini saya langsung lumpuh, saudaraku. Saya lumpuh. Saya nggak bisa memberi ASI buat anak saya pada saat itu. Nih, mama saya yang mengurus anak saya yang nomor 3 itu. Saya nggak bisa ngasih ASI karena anak saya ini pada saat itu saya lahirkan dengan keadaan normal, tapi saya itu
lumpuh total gitu. Nah, terus saya dibawa ke dokter Elizabeth, di rumah sakit Elizabeth Medan pada saat itu. Di sana dibilang tulang belakang saya retak. Nah, akibat melahirkan gitu. Saya dirawat sampai beberapa bulan, nggak ada kurangnya, saudaraku. Akhirnya sampai 6 bulan ya Mak ya, dirawat, nggak ada kurangnya. Nah, ini mama saya yang mengurus baby saya pada saat itu, karena anak saya tidak minum ASI. Anak saya nomor 3 itu, karena dia karena saya sakit pada saat itu. Nah, setelah beberapa lama saya berobat, bahkan saya pada saat itu pernah sampai bernatal di rumah sakit, saudaraku. Sedihlah pada saat itu saya bernatal, bertahun baru di rumah sakit. Saya berobat terus sampai berapa lama? 2 tahun ya. Nah, 2 tahun saya berobat ke sana ke sini, ke Medan, kemana lah ya, rumah sakit yang bagus gitu. Pada saat itu berkat saya masih luar biasa, Tuhan kasih gitu. Terus suami saya bilang gini, udahlah, menyerah aja sama Tuhan, kita bawa pulang istri saya ini gitulah. Pada saat itu saya dibawa pulang ke Kota Pinang. Salam orang Kota Pinang, mungkin kenal saya dengan Mama Ripka. Nah, ini saya sudah ada di Bekasi ya. Ini orang Kota Pinang, kayak Diana Aritonang, itu teman saya pada saat itu. Nah, saya dibawa pulang. Akhirnya saya ambil pembantu pada saat itu, orang agama tetangga, Mak Esther ya, Mak Esther Buru Purba. Pembantu saya ini agama tetangga. Saya pada saat itu masih rajin beribadah. Saya, namanya ibadah itu nggak boleh main-main, saudaraku. Saya setia gitu. Nah, walaupun saya lumpuh pada saat itu, saya bawa tetap ibadah. Sampai pembantu saya ini bilang, kenapa ya kakak itu walaupun lu nggak bisa jalan tetap semangat sama Tuhan itu gitu, dia bilang. Bahkan kalau jam 2 itu selalu nangis katanya gitu. Dia kira aku mengigau, padahal saya tidak mengigau. Saya itu ambil jam doa pada saat itu. Sambil jam 2, jam 3 saya itu pagi harus berdoa. Pada saat itu saya lumpuh tapi saya berdoa. Saya bilang makasih Tuhan, saya percaya rencana Tuhan baik bagi saya gitu. Nah, pembantu saya ini rajin bawa saya beribadah. Sampai dia jatuh cinta sama pengerja itu, Wayarman. Selamat malam Wayarman. Nih suami Mama Esther ya. Ini dulu di depan saya, ini Mama Esther pembantu saya dulu. Nah, sampai mereka menikah. Pendek cerita, walaupun saya lumpuh dan tidak bisa berdaya, berkat Tuhan selalu mengalir. Saya nggak tahu apa maksud Tuhan dalam hidup saya pada saat itu. Saya nggak tahu orang tua saya ini mengurus baby saya sampai jalan ya Mak ya. Iya. Sampai jalan ya. Manggil mama sama opungnya pada saat itu. Sampai dia nggak mau saya pangku anak saya ini, dan gitu dia dibaptis, dikasih nama, saya kasih nama Lasdulam Hisar, yang artinya dia membawa semangat, tambah sehat lah gitu. Itu arti nama dia, Lasdulam Hisar. Senangnya aku dan tambah semangat lah, tambah sehat lah, itu arti namanya pada saat itu. Dan akhirnya saya mengkonsumsi obat dari CNI ya dulu ya, CNI, dokter mana yang bagus saya tetap berobat pada saat itu. Saya nggak kalah untuk berobat. Cuman satu, saya tidak mau ke dukun. Maaf ya, saya itu dari dulunya memang tidak percaya namanya dukun, maaf. Nah, saya bukan bidang saya itu udah luar biasa buat Tuhan, tapi memang saya tidak percaya namanya dukun pada saat itu. Nah, akhirnya kaki saya semakin parah. Saya itu semakin
lumpuh total pada saat itu. Dan saya itu nggak ada harapan pada saat itu. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan tuh apa saya kasih semuanya, kau berikan aku berkat-Mu melimpah, tapi aku nggak bisa menikmati hidup ini bersama dengan keluargaku. Begitulah pada saat itu. Dan akhirnya saya drop saya keluar masuk rumah sakit, koma karena dokter bilang virus itu semakin menyebar di tulang belakang saya itu, karena retak harus dioperasi, dan dibilang itu jadi kanker tulang. Pada saat itu dokter Siloam ya, di Negles ya, di Medan itu saya bawa ke sono dulu. Nah, saya bawa juga ke Bagan Batu, saya bawa mana rumah sakit yang terkenal gitu, yang bagus. Saya tetap berusaha gitu sebaik mungkin. Dokter bilang saya harus dioperasi, tapi dengan tipis harapan gitu, 90% itu nggak bisa terselamatkan katanya gitu. Akhirnya suami saya nggak mau kasih saya dioperasi gitu. Saya yang terakhir saya koma lagi karena virus semakin menyebar lagi ke tulang-tulang sumsum saya. Saya nggak berdaya, dan saya hanya bisa menangis dan berdoa, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Saya bilang gitu. Saya beri kesempatan untuk hidup, untuk mengurus anak dan suami saya gitu. Pada saat itu saya janji, Tuhan, jika Engkau menjawab doaku, hidupku untuk menyenangkan hati-Mu, itu najar saya pada saat itu. Akhirnya suami saya ngasih saya untuk dioperasi 2011 ya Mak ya. 2011 nih, mama saya masih ingat. Halo. 2011 saya dioperasi, saya dibawa ke Penang. Saya persiapkan uang 200 juta. Sampai di Penang, dokter Penang sampai 6 ya Mak yang nangani aku ya. Dokter Penang di rumah sakit Lam Wahwe nih di Penang ya. Rumah sakit ini, dokter ini nolak karena dokter ini bilang tulang saya itu udah banyak virus, udah gimana ya, udah stadium 4 gitulah. Sampai 6 dokter nangin saya, dokter umum, dokter jantung, dokter lambung, dokter tulang, dan dokter saraf pada saat itu di Penang ya. Waktu dioperasi selalu gagal, suruh puasa gagal, nggak operasi. Keempat kalinya saya bilang, Tuhan, izinkan saya harus dioperasi di sini, karena dokter Penang bilang saya akan dikirim ke Sarawak. Saya nggak mau ke Sarawak pada saat itu. Saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau ke Sarawak, saya mau sembuh di sini. Pakailah Tuhan tangan-tangan dokter itu perpanjangan tangan-Mu. Saya mau sembuh dan pulih, dan saya rindu untuk melayani Engkau Tuhan, dan saya akan mau setia Tuhan. Itu saya doa saya pada saat itu, karena saya sudah nggak berdaya lagi. Akhirnya operasi pun berjalan dengan baik, saudaraku. Padahal suami dan orang tua saya pada saat itu ikut mama ke Penang kan. Mama saya ikut menemani ke Penang. Mama saya sampai bilang gini, nanti seandainya buru saya ini gimana, berapa ya bawa mayat, sampai bilang gitu. Orang Penang bilang 15 juta. Kalau uang ringgit berapa, 300 ringgit ya Mak, 3.000 ringgit. Nah, dibawa ke Indonesia katanya gitu. Dan saat itu saya dioperasi berjalan dengan baik. Setelah saya pulang ke Indonesia, ke Sumatera, ke Pemantang Bandar ya. Nah, saya berobat jalan. Pertama saya pijak adalah saya bilang, Tuhan, kalau saya sudah bisa jalan, saya mau ke Penang, saya mau ke gereja, saya bilang gitu. Ternyata Tuhan jawab, saya bisa jalan dengan sempurna. Puji Tuhan, saya nggak ada merasa sakit lagi.
dan saya bisa berlari, bisa aktivitas biasa pada saat itu. Dan saya mulailah komitmen untuk saya tetap setia untuk beribadah, walaupun saya belum bisa untuk menjadi hamba Tuhan atau melayani Tuhan secara pribadi. Pada saat itu najar saya rindu Tuhan, oh Engkau pakai hidupku untuk menyenangkan hatimu. Saya mau lebih mendalami tentang kebenaran firman pada saat itu. Jadi saya ambil keputusan di bulan 5 saya pulang dari Penang, bulan 2011 bulan 5, dan 2011 bulan 6 bulan 8 saya sekolah Alkitab di Jalan Asahan, Pemantang Siantar, yang seangkatan dengan saya. Ini angkatan 57. Angkatan 57 ini ya, Tante Wenti pasti tahu ya. Salam buat kita semua hamba-hamba Tuhan. Saya sempat sekolah Alkitab. Tujuan saya sekolah Alkitab ingin mendalami rahasia-rahasia dalam firman Tuhan itu tujuan saya. Saya ingin menepati janji saya, najar saya buat Tuhan, karena saya yang sudah ditolak dokter, yang sudah divonis dokter bisa pulih kembali, yang udah lumpuh sampai lumpuh total 6 tahun. Total saya lumpuh 6 tahun bisa pulih kembali. Ya, salam buat kita yang kenal sama saya ini, Mama Ripka, yang orang Teluk Panji pasti kenal, orang Pemantang Bandar pasti kenal, dan orang Lubuk Pakam pasti kenal, dan Sidik Kalang saya pasti kenal dengan saya. Salam buat kita semua. Saya berani bersaksi, tujuan saya supaya kita itu percaya bahwa mujizat itu masih ada bagi orang yang percaya. Saya percaya mujizat itu ada. Di saat saya sekolah Alkitab di tahun 2011 sama ya, 2011. Nah, banyak cobaan yang Tuhan kasih buat saya. Pertama, anak saya sakit parah. Itu hampir gagal saya sekolahnya itu ya, hampir gagal. Waduh Tuhan, saya mau benar-benar, saya itu bayar harga yang mahal, saudaraku. Bayar harga yang mahal itu doa pagi jam 2 ke jam 3, puasa setiap hari Jumat, dan selalu ambil jam doa. Jam doa ini artinya doa pribadi supaya ada pelepasan. Nah, gitu, itu tujuan saya. Dan akhirnya anak saya sembuh. Tuhan jawab doa saya. Ternyata 2 bulan kemudian suami saya yang sakit. Suami saya sakitnya 1 hari, saudaraku. Hari Minggu masih gereja, dia udah ikut kaum ibu, udah setia. Gitu dia pulang ibadah, saya sudah mau balik ke sekolah Alkitab. Saya 2 minggu sekali pulang ke rumah gitu. Baru balik lagi ke asrama. Saya tinggal di asrama di sekolah Alkitab ini, Pemantang Siantar. Nah, waktu saya baru pulang ke rumah, ke asrama, saya sudah bermimpi malamnya. Mimpi saya, kaki saya digigit lipan gitu. Sampai saya tanya sama Tante Utauruk yang ada di sekolah Alkitab ya. Ini saya Mama Ripka, Tante. Nah, Tante ini bilang, banyak-banyak Inang berdoa, ini tantangan hidup, bahwa ada pekerjaan iblis yang mau menyerang Inang, itu dia Tante itu bilang ya. Terus saya doa peperangan pada saat itu. Arti doa peperangan ini doa yang serius. Saya ambil jam doa itu. Ternyata saya pulang, saya dapat telepon, saya harus pulang pada saat itu. Sementara aku ujian, padahal pada saat itu udah ujian semester lah gitu mungkin. Ujian, saya bilang, Tante, saya dapat telepon dari suami saya, katanya sakit. Saya bilang gitu. Ya udah pulang aja dulu gitu. Begitu saya pulang, ternyata suami saya sakit demam benar. Saya bawa ke rumah sakit, terus dibilang sakit usus buntu, operasi gitu. Nah, langsung
saya berjalan dengan baik operasi. Saya telepon sama hamba Tuhan, sama yang pengerja, sama semua yang sekolah Alkitab, supaya saya dibawa dalam doa pada saat mau operasi suami saya di rumah sakit Mitra Sejati Medan. Setelah operasi berjalan dengan baik, pas jam 6 pagi suami saya menggigil gitu, terus meninggal gitulah. Saya kira seperti mimpi gitu. Terus gimana ini rupanya dibawa ke ruang ICU, udah nggak ada harapan gitu, udah memang dia udah pergi gitu, cuma 1 hari sakit. Nah begitu saya telepon juga hamba-hamba Tuhan pada saat itu, saya bilang kalau suami saya tadinya udah selesai operasi, ternyata Tuhan punya rencana lain dan Tuhan panggil. Semua terkejut karena yang mereka tahu yang sakit itu saya. Bayangkan saya yang sakit sampai 6 tahun lumpuh total, pemulihannya kembali sampai 4 tahun 10 tahun lah saya itu pemulihannya. Jadi mereka semua terkejut. Nih orang Teluk Panji, ayo hadir, selamat malam. Lubuk Pakam, selamat malam. Buat Sidikalang, Kota Pinang, Bagan Batu, semua ya, Rantau Perapat. Gembala sidang saya dulu Bapak Moren Simar Mata, ya selamat malam Om. Di sini saya berani menyaksikan tujuan saya. Marilah kita tetap semangat mengikut Tuhan dengan bayar harga yang mahal, artinya menyediakan waktu buat Tuhan. Saudaraku, percayalah bahwa mujizat itu masih ada. Dan puji Tuhan, walaupun suami saya sudah tidak ada, tapi saya tetap, Tuhan cukupkan apa yang kuperlukan. Segala sesuatu saya bawa dalam doa, dan Tuhan tetap buka jalan, ya puji Tuhan. Kalau tantangan itu ya selalu ada, tapi bagi orang yang percaya, kita dikasih hikmat dan kekuatan, dan Tuhan buka jalan. Itu suatu kesaksian bagi saya bahwa Yesus itu luar biasa. Dan sampai hari ini saya tetap bersyukur bahwa Yesus itu luar biasa. Bagi saya mujizat itu masih ada, saudaraku. Ini orang tua saya bersama dengan saya yang harus saya layani pribadi, supaya tetap benar-benar berserah kepada Tuhan. Kadang orang menilai kalau kita itu dilihat luarnya aja, tapi mereka tidak tahu pribadi seseorang itu dengan Tuhan. Nah, janganlah kita menilai orang itu dari luarnya saja. Jangan kita melihat orang itu dari keseharian saja, tapi kita introspeksi diri, apakah kita benar-benar menjadi hamba yang benar, menjadi pengikut Kristus yang benar. Hanya itu yang saya sampaikan, dan semoga kesaksian saya menjadi berkat. Shalom, selamat malam.